Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama lagi untuk membahas kelanjutan dari diskusi kita sebelumnya. Yang kali ini kita akan fokus pada korelasi. Jadi harapannya di akhir em, perbincangan kita ini eh, semua yang mengikuti tayangan ini dapat memasukkan data untuk dianalisis dengan analisis korelasi dan kemudian melakukan analisis dengan SPSS dan menafsirkan hasilnya. Bagaimana sesungguhnya hasil dari perhitungan yang menggunakan analisis korelasi dengan SPSS itu. Nah, secara singkat tentunya kita sudah eh, membicarakan bahwa ketika kita berbicara tentang korelasi, maka kita memiliki tujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara hubungan yang linear antara dua variabel. Hubungan ini bisa bersifat eh, negatif atau positif. Kalau negatif itu maksudnya misalnya ini saya kasih lihat dulu contoh variabelnya dari data yang sudah saya siapkan, nggih. Sebentar. Nah, saya share dulu. Misalnya di sini ada data listening dan speaking. Kalau tadi eh, dicontohkan bahwa ada korelasi yang sifatnya positif. Maksudnya apa? Kalau korelasi sifatnya positif itu misalnya data di listeningnya mengalami kenaikan, maka yang atau peningkatan, maka yang speakingnya juga meningkat. Begitu juga sebaliknya. Kalau positif, misalnya listeningnya menurun, speakingnya juga menunjukkan penurunan pada variabel ini. Jadi maksudnya korelasi positif seperti itu. Akan tapi kalau misalnya korelasinya itu negatif, eh, dalam hal ini kalau misalnya listeningnya naik, maka speakingnya turun. Sekali lagi, sebaliknya ya. Jadi kalau negatif, maka kalau listeningnya naik, speakingnya turun. Atau listeningnya turun, speakingnya naik. Nah, itu eh, yang bisa dipahami ya di awal. Apa yang dimaksud dengan korelasi positif dan korelasi negatif. Eh, Perlu diingat di sini bahwa korelasi tidak menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Jadi meskipun demikian, korelasi dapat menjadi analisis awal untuk mengetahui adanya hubungan sebab akibat. Eh, ada beberapa teknik korelasi yang dapat digunakan dalam menganalisis ya. Eh, s- di antaranya adalah yang sering dipakai nih biasanya ya, yaitu analisis korelasi Pearson product moment. Analisis ini digunakan jika data pada kedua variabel adalah data interval atau data rasio. Kita sudah berbicara tentang data interval, rasio, nominal ya dulu di pertemuan sebelumnya. Jika datanya bukan menggunakan data interval atau rasio, maka teknik yang digunakan adalah yang lainnya, bukan korelasi Pearson product moment. Nah, hasil analisis korelasi yang berupa angka ini sering disebut dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi itu rentangannya dari -1 sampai dengan 1 atau +1 ya. Jadi korelasi yang sempurna ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar -1 untuk korelasi negatif dan 1 untuk korelasi positif. Eh, Kapan kita menggunakan analisis korelasi ini?
Analisis korelasi Pearson product moment digunakan untuk mengetahui derajat korelasi atau hubungan antara dua variabel. Ada 4 pertanyaan yang akan dijawab melalui analisis korelasi Pearson product moment. Yang pertama, pertanyaannya, apakah dua variabel berkorelasi secara linier? Dua, jika di antara keduanya terdapat korelasi, seberapa signifikan korelasinya? Kemudian yang ketiga, apa jenis korelasinya? Apakah positif atau negatif? Dan yang keempat, prediksi apa yang bisa dibuat dari hasil analisis korelasi Pearson product moment. Nah, kita akan coba manfaatkan data yang sudah ada ini, yaitu data dari listening, nilainya begitu ya, skornya, dan kemudian dari eh, speaking. Di kolom pertama itu ada nomor, maksudnya ini data yang pertama, dan di dalam data yang kita gunakan ini, kita memiliki data sejumlah, kita lihat ke bawah itu sampai 60. Jadi ada 60 data, ada 60 data untuk listening, dan ada 60 data untuk speaking. Mari kita manfaatkan data-data ini untuk analisis korelasi Pearson product moment. Eh, di awal, pastikan bahwa kita sudah memiliki data ini. Eh, boleh kalau misalnya diawali dengan menuliskan atau menyimpan data ini dalam Excel, atau bisa juga misalnya nanti langsung ke SPSS-nya, kita bisa ke sana. Jadi ini datanya saya simpan sementara di Excel dulu sebelum kita masukkan ke apa namanya? Masukkan ke SPSS. Kita cek. Oke, belum berubah ya. Kita pindah dulu supaya nanti yang kelihatan adalah layar SPSS-nya. Oke, stop sharing dulu. Kita ambil data dari sini. Oke, share. Ya, di layar sudah kelihatan layar SPSS-nya. Yang pertama ini ada data view, dan ke sheet yang berikutnya adalah variable view. Data yang berasal dari Excel tadi akan kita masukkan ke dalam SPSS ini. Kita copy dulu. Jadi copy data listening-nya. Nilai listening saja di copy semuanya dari data pertama sampai data ke-60. Terus kita masukkan ke SPSS yang akan kita manfaatkan ini. Dilihat ya, kita masukkan ke sini variabel 1 diisikan dengan data yang berasal dari Excel tadi. Sudah masuk, terus kita copy lagi yang data speaking-nya. Kita pindahkan. Nah, di atas ini masih belum ada tulisannya. Kalau yang pertama itu data apa tadi? Eh, listening, dan kemudian yang kedua data speaking. Kita sesuaikan, kita masuk ke variable view.
Nah, ini variabel view. Yang pertama kita tuliskan listening. Listening. Yang kedua, speaking. Pastikan ini. Nah, kalau kita tadi ini ada 0,00. Di sini kelihatan ya desimalnya 2. Ada 2 angka di belakang koma. Nah, kemudian perlu diingat ketika kita menuliskan nama variabel, kalau hanya satu kata nggak masalah ya, tapi kalau 2 kata misalnya itu pastikan tidak ada spasi di sana. Jadi langsung disambung atau diberi underscore mungkin ya. Jadi tidak boleh ada spasi di sini. Nah, kita kembali ke data kita. Jadi ada data listening dan data speaking. Pastikan tidak terbalik ya. Jadi ada 2 data itu kita akan kita akan mengolah data ini. Kita akan mengolah data ini. Jadi 60 data dari listening dan 60 data dari speaking akan kita lihat apakah ada korelasinya. Nah, kita eh, klik ya, kita klik analyze di sini. Kemudian kita eh, lihat yang sesuai correlate. Kemudian bivariate di sini diklik akan tampil eh, yang seperti ini di layar kita. Nah, kita pindahkan karena tadi ada 2 variabel, yaitu variabel listening dan speaking. Maka kita klik di sini. Oke, kemudian variabel yang satunya kita klik speaking dan kita lihat di sini Pearson sudah ya seperti ini. Kemudian kita klik OK. Maka sudah kelihatan hasilnya. Correlation di sini. Ya, bentuknya seperti ini. Ada angka-angka di sana dan kita coba lihat pada hasil analisis ini terdapat angka yang sama. Ini 1, 1. 0,966, 0,966. Angka 1 adalah koefisien korelasi pada variabel yang sama. Jadi ini listening dibandingkan listening jadi 1 gitu ya. Eh, Demikian juga dengan speaking, kalau dibandingkan dengan speaking, 1 hasilnya. Sedangkan angka 0,966 itu menunjukkan koefisien korelasi antara variabel listening dan speaking. Ya, di sini listening dan speaking sama. Jadi angka itu sama karena yang dibandingkan sesuai dengan yang ada di tayangan kita ini. Listening 1, speaking 1. Kalau listening speaking 0,966, speaking listening di sini 0,966. Yang perlu diperhatikan di sini adalah apakah koefisien korelasi ini ya eh, bersifat positif atau negatif. Dari hasil yang muncul di layar kita, maka kita tahu bahwa di sini apa? Positif ya, positif. Hasilnya korelasinya positif. Eh, yang berikutnya yang perlu diperhatikan adalah signifikansinya. Signifikansinya bagaimana kalau dibandingkan dengan kalau kita biasanya menggunakan 0,05 ya 0,05 sebagai pembandingnya. Jadi kalau signifikansinya lebih kecil dari 0,05 berarti signifikan. Nah, hasil yang kita lihat di sini menunjukkan ini korelasinya positif ya, tidak ada negatif di sini positif yaitu 0,966 dan signifikansinya di sini 0,000 sudah dijelaskan ya angka ini 0,00 ini. Demikian dapat disimpulkan
bahwa terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara kemampuan listening dengan kemampuan speaking kelompok yang diteliti. Dalam hal ini mahasiswa, ya. Karena positif tadi, eh, karena positif maka kecenderungannya kalau listeningnya semakin tinggi, maka speakingnya semakin tinggi juga. Demikian juga kalau misalnya listeningnya rendah, kecenderungannya speakingnya juga rendah. Nah, seperti itu penjelasannya. Eh, Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Nah, semoga bermanfaat. Untuk korelasi atau contoh eh, menganalisis data dengan dua variabel dengan analisis korelasi eh, cukup sekian, semoga bisa dipahami. Nanti eh, kalau Anda lihat di sini ada contoh-contoh yang lain. Nanti kita jelaskan pada apa namanya rekaman yang berikutnya. Untuk yang contoh apa namanya contoh contoh korelasi yang sudah kelihatan belum ya tadi saya bilang hasilnya. Yang ini saya share, oh, belum beralih ya. Saya pindahkan dulu yang tampak di layar ternyata belum sama. Yang ini ya, mudah-mudahan tadi sudah bisa ditangkap begitu. Nah, ini hasilnya hasilnya dari perhitungan tadi analyze, correlate, kemudian bivariate. Yang muncul adalah ini. Tadi korelasinya positif ya dan signifikan begitu. Untuk contoh pertama sudah eh, cukup, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau N itu sudah eh, dipahami ya, N itu jumlah eh, apa siswanya atau mahasiswanya, mahasiswa yang menjadi partisipan pada penelitian ini begitu. Nah, semoga bermanfaat. Kita akhiri dulu. Nanti kita lanjut pada pembahasan yang lain. Assalamualaikum.